Sesuai dengan judul yang kami pilih, apakah kemudian ini akan menjadi pintu, menjadi gerbang bagi sosok-sosok lainnya yang mungkin juga tersangkut dalam kasus ini? Setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan pemberian suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kemudian juga dalam upaya perintangan penyidikan. Nah, apakah juga ini betul-betul upaya penegakan hukum atau sekedar politisasi belaka? Untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, nanti kita akan dengarkan bagaimana keterangan para narasumber, termasuk juga menilai apakah cukup tepat keputusan yang diberikan ataupun juga disampaikan oleh KPK. Sudah hadir di samping saya tentunya sebagai Wakil Ketua KPK 2007 sampai 2011 Bapak Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yasin. Malam. Ya, kemudian juga sudah hadir di samping saya selaku kuasa hukum dari Mas Hasto Kristianto, yaitu ada Mas Alfon Kurnia Palma. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfon. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, dan juga akan meninjau dari sudut pandang hukum pidana, dan beliau ini juga merupakan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, apa yang disampaikan oleh KPK kemarin menetapkan sebagai tersangka Mas Hasto ini ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan ini betul-betul murni politisasi belaka. Ada yang mengatakan juga, wah ini merupakan penegakan hukum satu step maju, lebih ke depan lagi dari kasus yang melibatkan Harun Masiku ini. Mas Alfon. Jadi beginilah ya. Pertama-tama mungkin kita melihat dulu gitu ya, ketercukupan bukti. Oke. Ya, untuk menilai apakah di situ memang melampaui dari ambang batas dari keraguan, atau orang bilang itu adalah beyond reasonable doubt, gitu ya. Nah dari situ makanya aparat penegak hukum, dalam ini ada penyidik, itu akan mengatakan bahwa di situ ada dugaan tidak pidana. Satu. Dan kemudian kedua, di situ ada pelakunya, gitu. Nah sekarang kalau semisalnya kita lihat berdasarkan dari surat pemberitahuannya gitu kan, ini kan SPDP baru ya. Iya. Nah SPDP baru ini kan ditandatangani oleh pimpinan baru, dan kemudian dalam jangka waktu tidak lebih dari seminggu ini ada penyidikan baru, peristiwa baru ya, dan kemudian setelah itu ada tersangka, kan gitu kan. Nah dalam logika ini sebenarnya apa sih yang jadi bukti-bukti yang bisa dipergunakan sehingga itu bisa menetapkan atau mengatakan bahwa ini sudah melebihi ambang batas keraguan, sehingga di situ ada dugaan tidak pidana dan itu adalah orangnya gitu kan, sebagai seorang tersangka gitu kan. Nah kalau semisalnya dilihat pada saat ini, pertama Mas Hasto itu tidak pernah diperiksa gitu kan, kecuali dengan SPDP sprindik lama dari Wahyu Setiawan gitu ya. Betul. Dan ya waktu itu kejadian dengan perampasan dari aset dari Kusnadi ketika itu gitu kan. Nah itu kita katakan perampasan karena dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum gitu kan. Nah sesuatu atau barang yang diambil atau dipergunakan tanpa prosedur hukum itu melawan hukum. Dan prinsip hukumnya, sesuatu yang melanggar hukum itu tidak bisa dijadikan alat bukti sebenarnya gitu kan. Nah jadi di situ kalau misal dikatakan bahwa itu menjadi barang elektronik gitu kan, jadi pertanyaan apakah ini merupakan suatu alat bukti yang sah? Satu. Kemudian kedua, keterangan-keterangan tadi, pertanyaan keterangan siapa gitu kan, yang kemudian merefer kepada ini memang ada orang yang menyuruh gitu kan untuk merintangi, misal kata pimpinan KPK kemarin itu untuk mencelup gitu kan. Nah pertanyaannya gitu kan, handphone ya, mencelupkan HP, ya mencelupkan handphone. Nah apakah yang dimaksud itu adalah klien kami gitu ya? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan gitu kan, sehingga bukti-bukti itu harus jelas, harus kuat, dan itu menjadi prima dia gitu kan. Kami menilai dengan jangka waktu yang sangat minim, dan kemudian kalau misalnya ini adalah SPDP baru, yang mana dia alat bukti. Kalau misalnya yang lama dia sudah ingkrah,
Betul, betul. Kan ya, gitu kan, ya, sudah betul, ingkrah betul, kan. Betul. Dan kemudian kalau misalnya yang lama berdasarkan putusan Wahyu Setiawan itu Iya. sebenarnya di dalam halaman 160 sampai 161 fakta persidangan mengatakan bahwa tidak ada uang dari klien kami. Itu hakim loh yang bilang dan pertimbangan hakim loh ya. Nah jadi itu makanya dikatakan kalau semisal bukti-bukti itu masih bisa diragukan, pertanyaannya apakah ini penegakan hukum? Itu jadi pertanyaan kan. Oke. Dan oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa ini memang lebih kental dengan adanya politisasi sebenarnya gitu kan. Atau ada peristiwa-peristiwa politik yang di belakang ini gitu kan. Karena sebelumnya memang kan Ibu Megawati mengatakan akan diaud-aud. Dan kemudian setelah itu muncul kan spanduk-spanduk. Kan gitu kan. Setelah spanduk-spanduk Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ini kita nggak tahu. Jadi ini ada hubungannya Mas Alfon, itu yang mau Kita coba nggak Mas tahu. Alfon katakan. Kita Dengan nggak kongres tahu. yang akan berjalan. Kita nggak tahu. Karena dalam pidana itu nggak ada kausalitas ya. Kan Oke, gitu kan. iya, iya, iya. Nah, tetapi itu sangat kalau lebih sulit ya. Sangat sulit untuk kita mengatakan, masa iya sih gitu kan. Kan gitu. Nah jadi ini menjadi suatu pertanyaan mendasar sih. Oke. Apakah satu penetapan tersangka itu memang berdasarkan alat bukti yang kuat Oke. dan tidak bisa diragukan gitu Iya. kan. Dan kemudian ada peristiwa yang lain yang inline dengan itu. Pertanyaannya adalah apakah memang ada hubungannya atau tidak jadinya gitu Iya, kan. tapi kalau Mas Alfon katakan kental ke arah sana sebenarnya politisasi begitu. Apa kemudian yang coba menurut bacaan dari Mas Alfon dan rekan-rekan PDIP, apa yang coba kemudian upaya diganggu kestabilan dari PDIP ini dengan kemudian menggeret Mas Hasto sebagai tersangka? Ya itu udah analisis politik kan. Kan gitu. Kan kita berbicara tentang konteks hukumnya Betul, kan. betul. Dan kemudian itu sangat sulit orang akan mendinai. Oke. Kan gitu ya. Baik, Itu baik. sebenarnya. Baik, soal bukti-bukti baru yang seharusnya memang ada kalau tetapkan sebagai Mas Hasto ini sebagai tersangka karena diperiksanya pada saat kemarin pada peristiwa yang sudah ingkrah, bahkan juga terpidananya kan sudah keluar begitu kan Mas Heri. Pandangan Mas Heri sendiri mengenai harusnya ada dihadirkan bukti-bukti baru ini. Iya, memang alat bukti itu menjadi hal yang krusial dalam hal proses penyidikan, Mbak ya. Karena tidak mungkin dijalankan proses penyidikan kalau tidak dicukupi minimum 2 alat bukti. Maka tentu bagi tersangka penting untuk mengetahui dengan dasar apa kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Apakah dari 2 alat bukti yang dimaksud itu apa, kemudian apa relevansinya, apalagi ini kan dikaitkan dengan perkara yang sebenarnya orangnya sendiri belum ketemu ya. Harun Masiku ini mungkin ini udah tahun kelima ulang tahunnya untuk perkaranya, sedangkan orangnya nggak pernah muncul di publik. Nah ini menjadi kesulitan adalah Hampir kelima ya, karena Januari 2020 hampir ya. kelima, ya kita genapkan kelima lah ya Iya. gitu ya. Jadi dalam konteks tadi memang perhatian yang paling penting adalah dalam hal penetapan 2 alat bukti tadi. Apakah minimum 2 alat buktinya sudah tercukupi atau tidak. Nah tentu ini langkah pembelaan yang menurut saya umumnya pasti akan dilakukan oleh siapapun yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kasus ini kemudian menjadi perhatian dan kemudian menjadi persoalan dikarenakan menurut saya terlalu lama dalam hal penanganan perkaranya. Tadi saya singgung hampir mencapai tahun kelima, kalau kita sepakati ini sudah tahun kelima begitu ya. Iya. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK pada saat itu? Apakah kemudian perkara ini jalan tapi kemudian jalan di tempat, begitu kan? Sehingga kalau kita lihat dari kecukupan waktu kita bisa berdebat. Apakah tahun kelima itu untuk menetapkan Pak Hasto menjadi tersangka karena kasusnya Harun Masiku ini adalah ada relevansinya? Apakah ada proses yang dijalankan? Itu dulu yang menurut saya perlu bisa kita buat clean and clear dulu agar ini terlihat bahwa ini tidak dipolitisasi, tidak dikriminalisasi. Nah masalahnya tidak ada statement yang jelas dari awal secara resmi oleh pihak KPK sebelumnya menurut saya. Terhadap kasus Harun Masiku ini apa saja yang sudah dilakukan dan mengapa sulit untuk ditemukan. Minimal dipastikan apakah Harun Masiku ini masih ada atau orangnya sudah tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, meninggal dunia kan bisa dijelaskan secara publik, secara logika semua orang pasti bisa memahami Mbak Putri. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kasusnya di awal, ini kan berkaitan dengan pergantian antar waktu. Ya. Itu sebenarnya sudah clear di PKPU 6 tahun 2019 Bang. Ya. Ada Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017, Undang-Undang tentang DPR 17 tahun 2014 juga sudah mengatur hal itu. Nah apakah itu menjadi kewenangan dari pihak partai politik, kemudian dianggap salah oleh KPK, kemudian ini ditarik ke ranah pidana karena dianggap Pak Hasto katakanlah offside di situ misalnya, itu kan harus dibuktikan juga. Nah, sehingga ini clean and clear. Belum lagi kalau kita melihat ada keterangan yang digali sebelumnya.
Pak Yasona Lauli sempat dihadirkan Betul. di KPK, itu juga berkaitan dengan masalah PAW itu yang menurut saya gitu ya. Jadi kemudian ada fatwa yang diminta diajukan oleh Pak Yasona, dan kemudian ini sepertinya membuat dalam tanda petik ya, hasil dari itu jalan tol untuk penetapan tersangka tadi. Kita nggak tahu apa hasil pemeriksaan kemarin. Tapi menurut saya itu yang penting juga untuk diketahui oleh publik. Apa hasil dari pertemuan itu kan? Sehingga keterangan saksi ini memperkuat atau memperlemah atau tidak ada hubungannya. KPK memanggil Pak Yasona ternyata nggak ada hubungannya. Itu juga harus dijelaskan ke publik. Jadi ini clean and clear Mbak Putri. Karena di luar sana masih banyak orang yang berpikiran bahwa kasus ini tidak murni hukum misalnya. Betul. Tapi ada politisasi di dalamnya. Tapi memang di kasus politik ya semua orang yang bermain di politik harus siap dengan konsekuensi semacam ini menurut saya begitu ya. Karena siapapun akan menghadapi hal yang sama. Cuman bagaimana kita meluruskan kasus ini dari awal, apakah murni hukum atau tidak, ya tadi saya katakan, yang paling jelas adalah minimum 2 alat bukti tadi. Dari dasar mana kemudian penetapan itu bisa ditarik, disimpulkan demikian. Jangan sampai misalnya ada istilah obstruction of justice. Kalau kita baca di bukunya Deborah C. England tentang obstruction of justice, itu kan ada berkaitan dengan aiding suspects. Apakah ini famous obstructions, ataukah ini tampering with the evidence atau lying, yang mana? Yang berkaitan dengan pasal yang disangkakan kepada Pak Hasto. Kalau salah saya kemarin disampaikan begitu ya, ada yang berkaitan dengan obstruction of justice. Iya, betul. Nah ini kan harus clean and clear tadi. Iya. Apakah itu memang ada kaitannya langsung dengan Harun Masiku atau kasus yang lain yang kemudian ya dalam tanda petik dicari-carikan tadi untuk kemudian diproses untuk menjadi penetapan tersangka. Ya, komunikasi tidak cukup clear, tidak cukup jelas, tidak cukup komprehensif dilakukan KPK kepada publik sehingga kemudian ada terkesan dicari-cari semuanya ini. Pak Yasin, bagaimana melihatnya Pak? Kasus ini kalau dari dikatakan oleh Mas Heri juga cukup lama penanganannya. Memang jalan di tempat seperti itu Pak? Apa kesusahannya sebenarnya kalau menurut Pak Yasin yang pernah juga ada di KPK? Ya, proses hukumnya itu kan sudah dilakukan. Dimulai dari Wahyu Setiawan dan orang kepercayaan Wahyu Setiawan kan sudah tersangka dan sekarang sudah keluar dari penjara bahkan ya seperti itu. Tapi kasus korupsi itu expire-nya atau masa kedaluarsanya itu 15 tahun. Ya. Kalau ini katakanlah masih berjalan 5 tahun, sedangkan yang lain yang diduga ada keterlibatan dengan kasus penyuapan Wahyu Setiawan itu ya pasti akan ditelusuri oleh pihak penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK. Tapi kalau kita merunut dari apa yang disampaikan oleh Ketua KPK pada waktu konferensi pers kemarin, itu kan sudah cukup jelas itu alurnya itu. Jadi kasus untuk memaksakan untuk PAW-nya itu yang sebenarnya itu Harun Masiku itu tidak memenuhi jumlah suara yang disyaratkan oleh DPR untuk bisa menjadi pengganti antar waktu, tapi kan dipaksakan yang bermanuver ini itu kan Hasto Kristianto yaitu Sekjen PDIP di situ. Diduga seperti itu alurnya dan itu akan lebih jelas sekali itu apabila nanti sudah naik ke pengadilan. Jadi bukti apa yang dikumpulkan pada waktu expose, saya kira exposenya atau gelar kasus itu berkali-kali ya. Dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu biasanya sore itu selalu gelar kasus. Kemudian pimpinan KPK tidak serta-merta untuk menetapkan bahwa ini naik ke tingkat penyidikan itu apabila bukti-buktinya itu tidak lengkap. Dan di situ terjadi dialog yang luar biasa dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum. Jadi untuk kerangka penerusan kasus ini dibahas sekaligus dalam satu atap. Jadi kita yang di luar memang menduga-duga ya enggak apa-apa ini kan. Kan dinamika yang ada penegakan hukum, orang menduga bahwa ini rekayasa. Karena publik juga berpendapat Pak, kemarin cukup lama dia begitu stuck ada di tempat saja. Nah ketika kemudian ganti pimpinan KPK-nya baru kemudian Pak diungkit-ungkit ini Pak. Ya ini kan menjelang pergantian KPK kan akan ada tangkap tangan terhadap Harun Masiku yang diduga ada di bandara. Ini kita kalau kita melihat melalui media ya kan seperti itu. Kemudian ada yang namanya kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan itu tidak serta-merta diungkapkan di dalam siaran pers atau dimanapun juga kecuali di pengadilan. Yang kita tidak tahu.
nanti bisa saja masyarakat itu akan terkaget-kaget pada waktu rekamannya itu dibuka di pengadilan. Itu tidak kali pertama, berkali-kali itu seperti itu. Ya, apa yang tidak diketahui oleh masyarakat nantinya itu munculnya di pengadilan, baru kita terperangah. Oh ini ternyata, walaupun itu merupakan suatu petunjuk ya. Baik. Tapi di dalam hukum pidana, khususnya korupsi itu kan bisa itu dipakai sebagai untuk dikumpulkan untuk bisa menuju kepada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang 30 2002 yaitu 19 tahun 2019. Jadi sebagian aturan pasal yang ada di Undang-Undang 30 itu ada yang masih hidup itu loh. Misalnya mengenai pimpinan KPK itu adalah mengenai KPK itu adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh manapun juga, itu adanya di Undang-Undang 30 itu. Tapi itu juga masih bisa dilaksanakan nempel ke Undang-Undang 19 tahun 2019 itu. Misalnya hal-hal yang seperti itulah gitu. Jadi intinya boleh kita membahas ya dinamikanya itu dengan wah ini keras atau erat dugaannya dengan kasus ini rekayasa atau dihubung-hubungkan itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau proses hukum nanti ya murni itu penegakan hukum. Kalau selama saya ada di KPK ya, saya 8 tahun ya, periode pertama ikut tapi sebagai direktur, periode 2 sebagai unsur pimpinan, wakil ketua itu. Baik. Yaitu irama kerjanya KPK ini udah tahu memang seperti itu. Tahan dulu Pak, kalau Pak Yasin mengatakan irama kerja KPK sudah tahu, sudah betul-betul paham, itu mungkin bisa dijelaskan. Karena tadi Pak Yasin juga katakan bahwa KPK ini pasti sudah mengantongi bukti yang cukup untuk bisa menetapkan tersangka walaupun tidak meminta keterangan dari Mas Hasto. Nah apakah kemudian dengan irama seperti ini Pak, artinya ini menjadi pintu pembuka, nanti bakal ada lagi nih Pak yang tersangkut juga terkait juga dalam kasus ini. Nanti Pak Yasin juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kami juga akan sajikan data, fakta, rekaman yang sudah dibuat oleh tim kami untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana kronologi perjalanan dari kasus ini. Kita akan saksikan bersama perjalanan kasus Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020 KPK tangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap dari Harun Masiku. Ini yang menjadi kemudian awal dari kasus ini, kita akan lihat kembali. Nah, pada 9 Januari 2020, KPK ini menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pemberi suap yang hingga saat ini juga tidak diketahui keberadaannya, sehingga tadi Mas Heri mengatakan 5 tahun sudah atau hampir 5 tahun sudah kasus ini berlalu. 16 Januari 2020 Menkumham Yasona Lauli dan Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri. Benarkah demikian? Mas Heri tadi mengatakan seharusnya dipastikan oleh pihak KPK masih hidupkah atau tidak sebenarnya Harun Masiku ini. 20 Januari 2020 Harun Masiku masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Memang beberapa waktu lalu juga sempat dirilis bagaimana wajah terbaru dari Harun Masiku. Dan 30 Juli 2021 Interpol terbitkan red notice untuk Harun Masiku. Ini kembali lagi kami ingatkan, kami sajikan perjalanan kasus dari Harun Masiku yang nanti mungkin Mas Alfon bisa berikan tambahan sebenarnya. Apa kronologi awal ataupun juga dari kasus ini. 7 Agustus 2023 Kadif Hub Interpolri ungkap Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia. Ini yang disampaikan pada Agustus tahun lalu. Jadi pada pertengahan tahun ini KPK memeriksa pengacara Simon Petrus dan mahasiswa Hugo Ganda soal keberadaan Harun Masiku. Juni 2024, KPK memang pernah memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Harun Masiku. Nah ini Mas Alfon dipanggil pada 10 Juni, apakah kemudian tidak bisa membuatnya menjadi tersangka pada pengumuman yang ataupun juga rilis yang disampaikan oleh KPK semalam? Nanti Mas Alfon berikan pandangan. Desember 2024 KPK kembali menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO untuk Harun Masiku. Ini foto-foto yang disampaikan atau disebarkan oleh KPK. Nah ini dia perjalanannya. Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP berperan menempatkan Harun Masiku di Dapil Sumsel 1, padahal Harun Masiku berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Toraja. Ini yang juga menjadi salah satu argumentasi publik
dari pihak PDIP bahwa memangnya ada peraturan harus bahwa orang dari suku mana, daerah asal mana itu tidak bisa mencalonkan di daerah lain. Ini juga kita lihat saat pemilu legislatif tahun 2019, caleg Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebesar 5.878, sedangkan calon legislatif atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Lalu, Hasto Kristianto mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2019. Setelah ada putusan, KPU tidak melaksanakan putusan tersebut sehingga Hasto meminta fatwa kepada MA. Nah, ini mungkin tadi Mas Alfon pada saat jeda juga sempat Mas Alfon jelaskan kepada kita. Hasto juga secara paralel mengupayakan agar Rizky mengundurkan diri untuk digantikan oleh Harun Masiku, tapi kemudian ditolak oleh Rizky Aprilia. Mungkin Mas Alfon bisa juga sambil menjelaskan tadi mengenai hal tadi yang sudah Mas Alfon jelaskan kepada kami pada saat jeda. Mengingat ataupun juga melihat kronologi ini, Mas Alfon. Jadi gini, persoalan penempatan dapil itu kan mekanisme organisasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kan ada kaitannya dengan ini kan ada orang meninggal kan gitu ya yang di Sumsel. Nah, suara itu kan milik partai kan gitu. Nah, makanya ada tadi upaya-upaya hukum gitu kan, dan kemudian ada juga fatwa gitu kan untuk mempertanyakan apakah suara partai ini boleh diserahkan pada orang lain nggak. Dikatakan fatwa boleh gitu. Nah, artinya persoalan penempatan seseorang gitu kan itu ya tergantung dari si pemilik suara sebenarnya. Dalam artian adalah partai kan gitu kan, suara dari caleg itu kan suara partai keseluruhan kan gitu kan, akumulasinya itu. Nah, kemudian apakah itu bisa dikatakan suatu ada sifat melawan hukum? Kan tidak, karena dia berdasarkan hukum di situ gitu kan. Nah, kalau semisalnya KPU tidak menjalankan itu kan persoalan kan gitu kan. Nah, ketika ada persoalan, kalau ada upaya dari ada permasalahan pertama ya, Wahyu Setiawan, ya itu persoalan sudah selesai, kan begitu kan. Nah, sebenarnya ini mirip dengan perkara dari Irman Gusman ketika itu gitu kan. Nah, waktu itu kan KPU juga tidak mau menjalankan, padahal waktu itu beliau sebagai calon DPD itu sudah terdaftar di Sipol gitu kan, dan digugat sampai ke PT UN dan menang, dan kemudian KPU tidak menjalankan. Akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan untuk dilakukan pemilihan anggota DPD ulang. Kan gitu kan. Sesimpel itu. Ini bukan terkait dengan permasalahan pembiayaan. Ini lebih terkait dengan bagaimana demokrasi itu berjalan sebenarnya gitu kan. Balik kepada yang tadi gitu kan, bahwa ini sah secara hukum gitu. Karena sah secara hukum ya nggak ada persoalan. Dan kemudian kalau semisalnya kita berbicara tentang apa yang ada dalam sprindik Wahyu Setiawan, itu sudah selesai. Karena itu sudah inkrah. Yang perkara nomor 8 itu sudah selesai. Dan di situ sudah mengatakan bahwa tidak ada dana dari Hasto Kristianto. Itu hakim mengatakan, pertimbangan hakim mengatakan ya. Dalam halaman 160 sampai 61 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gitu kan. Apakah penetapan tersangka, penyidikan dan penetapan tersangka itu berdasarkan hal yang sudah selesai, gitu kan? Apa ada yang baru? Kalau ini nggak bisa dipakai lagi dong, udah ingkrah deh. Sprindik itu sudah selesai, gitu. Kalau pada bulan Juni itu dia masih mempergunakan sprindik ini. Kalau waktu itu saya lihat waktu itu ya. Nah, sekarang kalau ini sekarang dengan sprindik baru, kan gitu kan? Apakah dalam jangka 5 hari, 5 hari ya Mbak ya, atau kurang dari 1 minggu, itu bisa menemukan bukti-buktinya atau alat-alat bukti yang sebenarnya tidak bisa diragukan gitu. Dan kemudian yang paling penting itu ya, alat bukti itu didapat secara sah. Karena begini, 2 alat bukti itu adalah dalam KUHP itu alat bukti yang sah. Gitu baik, kan? Tapi kalau kata Pak Yasin tadi tidak peduli berapa waktunya, cepat dan sebagainya, tapi itu tentang daluarsa suatu dugaan tindak pidana. Yang saya bilang itu adalah dokumen administrasi. Gitu. Nah, dokumen administrasi itu ya udah ini selesai. Ini yang baru. Nah, yang baru inilah yang akan selesai itu untuk Wahyu Setiawan itu sudah inkrah kan. Betul. Seperti itu. Tapi untuk yang lain terkait dengan itu yang belum ada proses hukum, kemudian pemberkasan untuk penuntutan di pengadilan,
dan belum lewat masa daluarsa, maka masih bisa diproses oleh KPK Tapi Pak, terhadap orang-orang yang katakanlah terlibat di dalam kasus korupsi, suatu tindak pidana korupsi untuk particular case itu seperti itu. Jadi bukan kali pertama menangani seperti itu. Misalnya kasus Bank Senturi juga begitu. Muncul itu kasus yang baru itu menyangkut salah satu deputi dari BI itu kan juga lewat 5 tahun baru diproses hukum juga karena ada bukti baru yang kita di sini itu kita tidak tahu gitu loh. Oke. Menduga-duga juga boleh gitu loh. Iya, tapi dalam 5 hari loh Pak, apakah bisa mendapatkan bukti baru yang kemudian secara sah didapatkannya? Mungkin nggak sih Pak? Maksud KPK bagaimana sebenarnya selama ini? Nah itu kan yang namanya expose itu kan berkaitan dari minggu ke minggu, dari minggu sebelumnya ke minggu berikutnya sampai berjalan waktu lama. Kemudian pertanyaan berkembang, ini layak apa enggak dinaikkan ke penyidik, dari penyelidikan ke penyidikan itu diskusinya sangat aktif sekali di situ. Dihadiri banyak orang, artinya itu ya ada tim penyelidik, tim penyidik dan tim penuntut umum dan pimpinan KPK itu datang. Yang ada di kantor datang semua. Sangat mungkin bisa mendapatkan berbagai macam bukti dalam waktu singkat, Pak. Tahan dulu, Pak Yasin. Nanti kita akan bisa berikan pandangan Pak Yasin, Mas Heri juga, Mas Alvan bagaimana tanggapannya juga. Setelah jeda, kita break sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda sempat saya hentikan, cukup Pak 5 hari bagi KPK untuk bisa mengantongi bukti-bukti yang didapatkan secara sah tentunya. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa proses untuk expose atau gelar kasus itu beberapa hari dan itu intennya disertai dengan diskusi yang sangat katakanlah fokus kepada substansi perkaranya itu apakah barang-barang bukti yang sudah dikumpulkan ditunjang dengan katakanlah penunjang yang lainnya misalnya lawful interception untuk penyadapan. Sekarang mengerucut kepada ditemukannya alat bukti setelah memanggil saksi dan data-data yang dia terima, saksi ahli dan lain sebagainya itu kalau sudah ya cukup, itu bukan dihitung harinya. Yang penting kalau sudah berani meningkatkan kepada dari penyelidikan ke penyidikan itu taruhannya adalah image lembaga loh. Oke. Kami dulu itu mempertahankan image lembaga itu sampai 100% conviction rate gitu karena berlapis bukti-bukti yang kita kumpulkan itu. Kita harapkan ini pimpinan KPK periode ke-6 ini juga seperti itu walaupun sekarang sudah ada SP3 ya. Tapi kita tetap harus memperbaiki image kita bahwa marwah yang dibawa oleh penegak hukum yang namanya KPK itu harus tetap moncer, tetap bagus yaitu tidak sembrono, tidak sembarangan gitu loh. Jadi ini yang dipertahankan itu. Kalau KPK itu sembarangan sejak dulu, umur 5 tahun sudah dituntut untuk bubar itu. Karena kehati-hatian dari pimpinan KPK dan seluruh jajarannya itu untuk mempertahankan image KPK. Jadi jangan diukur berapa hari kok sudah menemukan bukti. Ya, kita kan nggak tahu. Semua bukti-bukti itu ada di KPK, yang tahu KPK. Kecuali nanti setelah masuk di pengadilan. Makanya tadi saya sampaikan baru orang terperangah. Oh ternyata itu ya buktinya gitu. Kalau masalah politik, KPK itu menangani kasus politik itu yang melibatkan pimpinan atau ketua umum partai itu tidak kali pertama. Ini kan hanya sekjen. Sekjen partai bukan ketua umumnya. Makanya saya anggap ini bukan hiruk-pikuk politiknya itu tidak harus membawa sekjen itu dan KPK. Memang sejak berdirinya tidak pernah berkecimpung di dalam urusan politik, murni penegakan hukum. Gitu loh. Itu untuk menyemangati pimpinan KPK yang baru ya. Agar tetap menjaga marwahnya, jangan meniru periode 5, tirulah periode-periode sebelumnya sehingga KPK itu mendapatkan katakanlah hasilnya apresiasi dan kepercayaan public trust lagi, Pak, ya kan? Public trust dari masyarakat itu yang paling penting. Maka tidak akan main-main ini. Nah ini kita nyinggung judul juga nih Pak. Artinya juga kalau seperti ini mungkin juga ada nama-nama lain mungkin yang menyusul seperti yang saya sampaikan di judul, kembali saya bacakan, setelah Hasto tersangka siapa menyusul. Berarti ada kemungkinan terbuka lagi Pak? Ya, tapi kira-kira berdekatan dengan delik yang sekarang ditetapkan oleh KPK itu kan pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat A1 huruf B, yang itu seseorang ya itu menjanjikan sesuatu untuk ya menerima suatu hadiah dan lain sebagainya kan. Ditambah lagi pasal 13 karena kekuasaannya dia memberikan sesuatu sehingga orang yang diberi itu akan terpengaruh.
Dipasang lagi pasal 21 yang disiarkan kemarin dalam konferensi pers bahwa ada unsur penghalang-halangan terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap Harun Masiku. Oleh siapa? Oleh Hasto Kristanto yang disampaikan di pimpinan KPK kemarin itu. Baik. Ditambah Baik. lagi kebersamaan dengan kasus ini, misalnya dikembangkan ya siapa yang ikut nyuap, uangnya itu dari mana saja, dari 600 juta atau setengah miliar lebih itu untuk menyuap itu. Baik, saya Itu tahan di situ ya. Pak, sebentar. Karena kita juga berikan kesempatan Mas Heri juga mungkin sebagai penutup dalam diskusi ini juga. Silakan Mas Heri. Iya, ada beberapa catatan ya Mbak Putri untuk kasus ini. Yang pertama, kita akan melihat seberapa besar posisi bagi partai politik untuk menentukan PAW yang kemudian tidak dianggap haram untuk dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Yang kedua, kita akan melihat seberapa penting posisi Harun Masiku sehingga diperjuangkan lewat fatwa MA dan lain sebagainya. Jangan-jangan pintu masuknya dari curigation, dari kecurigaannya. Ini kenapa harus diperjuangkan sampai fatwa dan lain sebagainya dengan posisi yang tidak di nomor bawah tepat ketika orang itu yang meninggal dunia harus digantikan. Nah itu nanti akan dijawab oleh KPK yang pertama, yang kedua oleh teman-teman PDIP pastinya, kuasa hukumnya tentunya. Kemudian juga saya menganggap, menurut saya pribadi ya, ada kecolongan ketika Pak Hasto waktu dipanggil di KPK, kemudian ada sejumlah dokumen atau barang bukti yang diambil oleh KPK, kemudian itu ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah tindakan semacam itu dilegalkan dalam proses hukum misalnya. Kalau memang itu yang disoal teman-teman hukum PDIP, clear saja. Terkait dengan misalnya buku kah, ataukah handphone yang disita oleh para penyidik KPK. Kita nggak tahu apakah itu sudah dibaca isinya, sudah diekstrak dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi itu pun yang perlu dijelaskan oleh KPK, mengapa kemudian barang itu diambil, apakah itu barang diambil langsung oleh ke Pak Hasto atau lewat mekanisme yang lain. Maka ini akan jadi perdebatan hukum yang menarik menurut saya. Tapi kalau kita hanya bicara tentang ini ada aroma politisasi dan lain sebagainya, saya rasa nggak akan berkembang diskusi hukum kita ya. Karena saya yakin dan percaya kasus Pak Hasto ini juga akan menginspirasi dalam tanda petik perkara-perkara yang lain. Betul. Agar mereka bisa tertib hukum, tertib administrasi dalam hal menyelesaikan perkara, dan juga tetap teguh pada pendiriannya. Kalau memang orang itu salah ya proses. Baik. Tapi perlu diperhatikan cara-caranya tadi agar tidak ada pertentangan-pertentangan berikutnya. Saya rasa itu. Baik, singkat saja mungkin Pak Yasin, singkat saja sebelum ke Mas Alfon. Jadi di pasal 12 ayat 1 huruf G itu KPK punya kewenangan untuk menyita dalam rangka untuk mengumpulkan barang bukti itu. Menyita, menyadap itu, menyadap dari penyelidikan sampai penuntutan itu hanya KPK. Di antara penegak hukum itu. Memang itulah KPK itu disebut dengan apa, extraordinary body di dalam penegakan korupsi itu karena ada pasal itu. Baik. Itu. Jadi kalau tidak ada kewenangan untuk itu tidak akan berani pimpinan KPK. Pimpinan KPK itu tidak artinya bukan kok mereka itu kebal hukum, enggak. Ya, artinya sah kemudian menyadap karena memang termasuk kewenangannya. Iya, termasuk kewenangannya diatur dalam aturan perundangan. Oke, terakhir Mas Alfon singkat, silakan. Jadi gini, kita ini kan negara hukum. Ya. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu menjadi cita-cita. Kan gitu ya. Itu silakan ditegakkan. Tapi yang harus diingat adalah dalam penegakan hukum itu ada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu adalah faal rakyat yang kerap gitu kan di dunia ini itu persinggungan dari pemberantasan tindak pidana korupsi dengan HAM, kan gitu kan? Dalam konteks pada saat ini kita dalam perspektif hak asasi manusia. Ya. Nah dalam konteks itu sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa apa yang diambil atau apa yang dipergunakan sebagai suatu alat bukti itu harus dilakukan secara sah, kan gitu kan? Kalau semisalnya tadi ada penyitaan gitu kan, itu ada surat penyitaan. Tapi kan ini nggak ada penyitaan, dan kemudian itu diambil dari orang lain sebenarnya gitu kan. Dari mana persetujuannya? Ini kan konsen, kan gitu kan. Nah itu dikatakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang sah gitu kan. Nah tindakan-tindakan sah itulah yang akan dinilai di pengadilan gitu kan. Tapi kalau misalnya tindakan-tindakan yang tidak sah, itulah tidak akan dinilai oleh pengadilan karena dia sudah tercedera gitu kan. Nah sekarang intinya adalah bagaimana bisa ke depan pemberantasan tindak pidana korupsi ini dalam konteks pada saat ini gitu ya, itu berdasarkan nilai-nilai fair trial dan pembuktian yang sah berdasarkan hukum.
Itu memang diskusi kita pada saat itu. Baik, kita akan terus soroti bagaimana perjalanan kasus ini. Mas Alfon, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Heri memberikan pandangan, Pak Yasin juga terima kasih Pak.